Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd, kita ini ada satu lembar kertas yang berisi Bismillah. Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Nasihati kami Ustadz agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Afikum barakallah. Ini kalau kita kupas betul tidak ada tanya jawab. Memang minta nasihat singkat, tapi saya bingung gimana menyingkatnya ya. Tapi tidak mengapa. Ikhwatal iman, saudaraku, saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Thayyibah rahimakumullahu jami'an. Tanpa terasa memang kita tinggal menghitung hari menjelang Ramadan. Sekarang bulan Sya'ban tanggal berapa? 20. Iya. Artinya tidak kurang minimal 10 hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Bila diizinkan. Hal yang pertama dan pertama kali memang ulama sering mengingatkan kita adalah mendapati bulan Ramadan itu merupakan nikmat yang besar bagi siapapun yang ditakdirkan Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Maka garis bawahi, bagi siapa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu artinya tidak semua orang di muka bumi ini, bukan di Thayyibah sini ya, tapi di muka bumi ini, di dunia ini, ditakdirkan oleh Allah semuanya bisa berjumpa dengan Ramadan. Umur manusia itu rahasia Allah. Sehingga Allah mengatakan, liman qaddarahullah, tentu bagi siapa yang Allah takdirkan. Itu berarti tuntutan yang pertama kali bagi setiap orang di antara kita adalah berdoa, memohon kepada Allah agar Allah berkenan memanjangkan umurnya. Pun juga saya termasuk di antara mereka hamba Allah, memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya dan diperkenankan dan ditakdirkan dan dipilih untuk bisa berjumpa dengan tamu agung, tamu yang mulia, yaitu Ramadan. Karena tidak ada yang tahu kita akan mati kapan. Boleh jadi setelah ini di antara kita meninggal, atau esok hari ada yang nggak bangun lagi, atau lusa atau minggu depan, kita nggak tahu. Sehingga yang sering kita ulang-ulang, wajar bila ulama salaf itu berdoanya 6 bulan sebelum Ramadan terus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. 6 bulan sebelum Ramadan diulang-ulang. Memang itu doanya warid dari ulama salaf, bukan dari Nabi. Tapi itulah contoh bagaimana salafus saleh mengidamkan, merindukan, menginginkan untuk diizinkan oleh Allah menjadi seorang hamba yang terpilih dan dipilih mendapatkan takdir Allah berjumpa dengan Ramadan. Sehingga mereka betul-betul kalau bahasa kita semangat, doanya itu 6 bulan full yang mereka lantunkan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Mungkin kita saking hafalnya lupa menghafal doa itu gitu kan. Mereka mengatakan bagaimana yang dinukil oleh Yahya bin Abi Katsir, yang beliau mengatakan di antara doa mereka, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, izinkanlah kami
untuk berjumpa dengan Ramadan dalam kondisi sehat dan selamat. Kenapa? Karena ada sebagian kecil dari kaum muslimin sakit, nggak boleh puasa. Kenapa? Ada sebagian kecil kaum muslimin Ramadan mendapat kerjaan yang berat yang harus tidak boleh puasa. Atau ini kita kata qadarullah masya'a fa'al, meninggal dunia. Sehingga mereka mengatakan Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, perkenankan kami untuk berjumpa dengan Ramadan dalam kondisi selamat dan sehat walafiat. Wasallim lana Ramadan, dan perkenankan pula Ramadan ya Allah berjumpa dengan kami. Memohon kepada Allah dua hal. Kita disampaikan kepada Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dan Ramadan diizinkan bertemu dengan kita juga. Karena tidak semua orang yang sehat bisa ketemu dengan Ramadan. Lalu yang ketiga doa mereka, watasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah dari kami ya Allah seluruh amal kebajikan yang kami kerjakan selama Ramadan. Mengapa itu sebuah keutamaan? Hadis yang masyhur, ya, kisah dua orang yang mereka salah satunya meninggal di medan jihad, yang satu meninggal setelah yang berjihad. Ternyata dalam mimpi diperlihatkan orang kedua yang meninggal belakangan itu Allah tinggikan derajatnya mengalahkan si syahid, ya, ditinggikan derajatnya. Kata Rasulullah, wa innama bainahu wa baina akhihi kama baina samai wal ard. Tingginya derajat sahabat yang meninggal belakangan itu Allah tinggikan setinggi langit dan bumi jaraknya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Rasulullah, bukankah orang ini sudah mengamalkan sholat, puasa, membaca Al-Quran? Allahu Akbar. Peluang mendapat Ramadan itu tingkatan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditinggikan jarak tinggi seperti jarak langit dan bumi. Itu kenapa mereka merindukan Ramadan. Yang kedua adalah persiapkan diri kita agar menjadi insan yang lebih baik dari tahun sebelumnya atau hari sebelumnya. Mengapa demikian? Karena ini bulan istimewa. Mulai dari sekarang berusaha tidak lagi mendekati yang namanya dosa dan kemaksiatan. Makanya di antara syair ulama mereka mengatakan, Ata Ramadhanu mazra'atal ibad litadhhiril qulubi minal fasad fa'addi huquqahu qalan wa fi'la wazadaka fattakhidhu lil ma'ad. Faman zara'al hububa wa masaqaha ta'awwaha nadiman yaumal hasad. Kata mereka, Ata Ramadhanu mazra'atal ibad. Akan datang di hadapan kalian, kata para ulama, bulan Ramadan bagikan ladang yang kita akan manfaatkan untuk bercocok tanam bagi para hamba-hamba Allah. Litadhhiril qulub minal fasad, yang mana fungsi Ramadan, substansinya, esensinya adalah untuk membersihkan manusia dari noda dan dosa. Subhanallah. Bulan pengampunan, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan penuh dengan barakah. Fa'addi huquqahu, kata para ulama, maka tunaikanlah segala hak dan kewajibanmu terkait bulan Ramadan dengan baik. Ucapan dan perbuatan perbaiki dari sekarang, tunaikan dengan baik kelak ketika menyongsong Ramadan. Wazadaka fattakhidhu lil ma'ad. Persiapkanlah bekalmu untuk kelak di hari pembalasan. Faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yaumal hasad. Maka barang siapa yang menabur benih dan tidak menyirami, kelak di hari kiamat akan gigit jari menyesal karena gagal panen. Syair yang kedua, ulama yang mengingatkan kita agar kita tidak menambah beban dosa dan maksiat
Mereka mengatakan, ya dalladzi ma kafahud dambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani. Laqad adallaka ba'dahuma syahrus siyami. Fala tusayyiru aidan syahra isyani. Saya lumayan panjang, tapi inti pertama mereka mengatakan, ya dalladzi ma kafahud dambu fi rajabin. Wahai seorang hamba yang belum pernah merasa cukup berbuat dosa di bulan Rajab. Hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani, sampai nambah lagi dosa di bulan Sya'ban. Nggak pernah kenyang dengan dosa, kata para ulama. Laqad adallaka ba'dahuma syahrus siyami. Ingat, sebentar lagi Allah akan menaungi hamba-hambanya antara Rajab dan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Maka tolong, kata para ulama, jangan kalian jadikan bulan Ramadan bulan untuk berbuat maksiat. Sehingga mereka mengatakan Ramadan, sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada kita, laqad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian. Nabi yang bilang sama kita, akan hadir tengah-tengah kalian Ramadan, syahrun mubarak. Nabi yang mensifatinya, Nabi yang menyebutkannya, Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah, kasratul khair, wasubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan selama Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebelum beliau mengatakan, fihi tuftahu abwabul jannah, selama Ramadan penuh, Allah buka seluruh pintu-pintu surga. Di riwayat lain dikatakan, tidak ada yang ditutup satupun. Falam yuklak min habab. Selama Ramadan, seluruh pintu surga dibuka. Dan tidak ada satupun yang ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan seluruh pintu neraka ditutup. Allahu akbar. Allah kurang sayang seperti apa sama kita? Coba bayangkan. Allah buka seluruh pintu surga, tidak ada yang tertutup sama sekali. Dan sebaliknya Allah tutup seluruh pintu neraka dan tidak ada yang dibuka satupun. Allahu akbar. Rahmatnya Allah, cintanya Allah sama hamba-hambanya. Bahkan di lafaz yang lain dikatakan wanada munadin, menyerulah suara yang menyeru. Apa katanya? Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai seorang hamba yang menghendaki kebaikan, songsonglah kebaikan itu, lakukanlah kebajikan, berbuatlah amal kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai seorang hamba yang ingin berbuat keburukan, tahan, urungkan niatmu. Allahu akbar. Allah kurang sayang sama kita seperti apa kurangnya coba? Dielingke kita, diingatkan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai seorang hamba yang ingin kebaikan, songsonglah, sambutlah, lakukanlah, kerjakanlah. Wahai seorang hamba yang ingin berbuat keburukan dan kejelekan, aksir, tahan, hentikan niatmu, urungkan niatmu. Subhanallah. Dan akan ada hamba-hamba Allah yang akan dipilih oleh Allah sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kulla lailah, dan itu di setiap malam selama Ramadan. Masya Allah. Tabarakallah, Allahu akbar. Setiap malam Allah akan pilih di antara hamba-hambanya utaqa minan nar, hamba-hamba yang dibebaskan dan diselamatkan dari siksa api neraka, dan itu setiap malam selama Ramadan. Bahkan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Majalis Syahrul Ramadan, beliau mengatakan di antara keistimewaan
bulan Ramadan, doa orang yang berpuasa itu dikabulkan sejak dia sahur sampai berbuka. Masya Allah. Cuman sekali dalam setahun dan sebulan. Sehingga persiapkan diri kita, persiapkan iman kita, persiapkan bekal kita, dan jadikanlah momentum ini momentum terakhir kita, seolah yang terakhir kalinya. Sebagaimana kita sholat, itu Nabi berpesan kepada umat dan sahabatnya, "Sholli sholataka wa anta muwaddi'." Tunaikanlah sholatmu seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia untuk selama-lamanya. Sama dengan Ramadan. Selalu event ini jadikan yang terbaik dari yang sebelumnya. Hatamkan Quran minimal sebulan sekali. Nabi di selain Ramadan saja mengatakan, bacalah Al-Quran sebulan sekali. Atau 20 hari. Kalau sebulan hatam sekali, berapa per hari? 1 juz. Kalau 20 hari, berapa per harinya? 1,5 juz. Au usbu' atau seminggu hatam, berarti per hari 4 juz. Itu sudah maksimal Nabi mengizinkan umatnya menghatamkan Quran. Bila di luar Ramadan Nabi menghendaki umatnya sebulan sekali, maka di Ramadan usahakan minimalnya ya sekali, nggak apa-apa sudah. Kalau mampu 2 kali. Kalau mampu ya 3 kali. Karena kalau kita jadi pengacara, pengangguran tanpa acara, itu insya Allah sehari bisa 4 juz. Kalau kuat, ya minimal 2 juz. Insya Allah bisa, asal diniatkan. Itu insya Allah bisa Al-Quran. Lalu perbanyak doa selama Ramadan dan berbuat amal kebajikan, silaturahmi kepada sanak kerabat, dan hal-hal lain yang terkait amal soleh. Terakhir, Ramadan itu pahalanya spesial dari Allah Rabbil Izzah. Kalau di luar Ramadan, Allah berfirman di hadis qudsinya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam menjadi miliknya. Allah balasi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Disebutkan jumlah bilangan balasannya. Ramadan tidak Allah sebutkan bilangan balasannya. Illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa itu milikku, aku yang langsung membalasinya. Artinya apa? Berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Dan terakhirnya Nabi mengatakan, raihlah malam yang ada di Ramadan, 1 malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ancamannya adalah man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka terhalang dari kebaikan. Maksimalkan ibadah kita setelah menjelang akhir. Awalnya baik, tengahnya terus tingkatkan, akhirnya semakin tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Sudah enggak musimnya 10 terakhir nongkrong di pasar semua. Tidak, tapi terus tingkatkan. Bukankah Nabi kita pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya baik dan tidaknya amal seorang hamba dilihat di ujung dan di akhirnya. Jangan sampai akhir hayat kita su'ul khatimah, tapi harus husnul khatimah. Ya, demikian mungkin pesan singkat dari saya terkait wasiat Ramadan. Tentunya ini juga wasiat buat saya pribadi, karena kita semua adalah hamba Allah, budaknya Allah. Segera siapkan diri kita, siapkan iman kita dan amal kita. Terlebih Nabi kita mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan iman dan mengharap pahala Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Rabbil Izzah mempertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang mulia Ramadan. Dan jangan pernah bosan kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.